الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Huda Sukarami yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat, para hadirin dan hadirat bersama. Mari kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, izinnya, ridhonya pada kesempatan hari ini. Kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dan juga masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain yang mengiringi daripada puasa kita. Mudah-mudahan amalan kita dari mulai Ramadan yang pertama, dari subuh ketemu subuh kembali hingga sekarang kita sudah menjelang di akhir-akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menerima semua amaliyah-amaliyah kita, sehingga kemudian yang menjadi tujuan kita untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul tercapai. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan, selain aktivitas kita yaitu puasa, kita juga aktivitas seperti ini yaitu ta'lim atau pengajian-pengajian, kajian-kajian. Karena ibaratnya kita ini dalam beragama. Kalau kita ibaratkan kita ini beragama bagaikan air di dalam akuarium. Kita tahu air itu di dalam akuarium, air yang ada di dalam akuarium, jangan sekali-kali dianggap bahwa airnya itu cukup. Pasti airnya itu adalah perlu ditambah, perlu diganti, perlu dibersihkan, dan tidak boleh air itu diam. Air dalam akuarium, kalau airnya itu diam, tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurangin, kemudian berputar gitu, itu yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah sumber daripada penyakit. Beragama juga demikian. Beragama itu harus selalu progres. Beragama itu harus terus bertambah. Bertambahnya apa? Bertambahnya pengetahuan, bertambahnya pengalaman. Sehingga yang kemudian itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Itulah yang disebut dengan hikmah. Kalau orang ingin hidup ini punya arti adalah hikmah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa, Rabbi habli hukmau wa alhiqna minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku yaitu hikmah, dan ya Allah, kumpulkan kami ini bersama orang-orang yang soleh-soleh.
Maka ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasa dulu pernah sekolah, pernah merasa dulu kita itu ngaji, pernah dulu kita itu mungkin di pondok pesantren, kemudian menjauhkan dirinya kepada berjamaah, itu bisa terjadi seperti tamsilnya akuarium yang tidak pernah diganti dan tidak pernah ditambah, tidak pernah dibersihkan, sehingga kemudian disitulah menjadi sarang penyakit. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 45 menit kita ke depan kita berbicara sesuai dengan pesanannya oleh takmir masjid, ya, sesuai dengan pesanan, yaitu kajian kita judulnya adalah zakat fitrah atau zakatul futur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata zakat ini, kata zakat, kalau kita melihat Al-Quran, meneliti Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kata zakat itu ditulis oleh Allah, disebut oleh Allah, difirmankan oleh Allah itu tidak kurang dari 82 kali sebutan. Ini Bapak Ibu, kata zakat itu tidak kurang dari 82 kali Allah menyebut di dalam Al-Quran. Berarti kalau begitu, setiap ada kata aqimus sholah wa atus zakah, itu selalu tuh Pak, kalau kita mau melihat Al-Quran yang kita selalu baca, yang selalu kita kaji itu, artinya bahwa kata zakat itu adalah beriringan dengan orang yang melakukan kewajiban, yaitu sholat. Maka kalau orang itu rajin sholat, jangan sampai urusan zakat tertinggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita semuanya tahu, dan itu biasanya sering dibacakan oleh imam di dalam surah, yaitu Asy-Syam, di surah Al-A'la juga sering itu, qad aflaha man tazakka, ya kan begitu kan, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang selalu berusaha membersihkan dirinya, tetapi menjadi merugi dan hancurlah orang-orang yang tidak mau membersihkan diri. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang yang nggak mau membersihkan diri karena merasa dirinya itu suci. Ya kan? Coba aja kita nggak mau mandi, nggak mau bersih diri, kenapa? Karena kita merasa bahwa diri kita itu bersih. Tapi ketika kita menyadari bahwa diri kita, aktivitas apapun dalam sehari itu, karena badan kita ini kan nggak enak kalau kita tidak melakukan apa, aktivitas bersih-bersih. Ya. Nah, begitulah anjuran, begitulah peringatan, begitulah tuntunan yang dituntun oleh Allah. Sungguh beruntunglah, sungguh berhasillah, sungguh sukseslah orang-orang yang selalu hidupnya selalu bersih-bersih. Nah, kesempatan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, selain kita sudah mensukseskan mengerjakan puasa selama Ramadan ini, kita ada kewajiban yang lain. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri 'alan nasi min Ramadan sa'an min tamrin fardukan. Kalau kita menahan diri, kemudian di pagi hari nanti setelah puasa Ramadan itu selesai, ketemulah dengan 1 Syawal, maka 1 Syawal itu orang diharamkan untuk
berpuasa, diharamkan berpuasa. Maka disitulah kemudian disebut Yaumul Futur. Hari itu tidak ada orang Islam, dan jangan sampai kita itu sebagai orang Muslim sampai melihat ada orang yang kelaparan, orang yang tidak bahagia, orang yang tidak bahagia karena lantaran tidak memiliki untuk cukup makan satu hari. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri 'alan nasi, bagi semua manusia. Ini perintah bagi semua manusia. Min Ramadan, disebabkan orang tersebut adalah ketemu dengan Ramadan. Maka Bapak, Ibu, jamaah sekalian, ketika orang itu ketemu dengan Ramadan, sekalipun itu 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, ketika membayar zakat fitrah. Contoh begini, keluarga kita awal Ramadan maghrib sampai isya itu masih sehat hidup, kemudian di tengah malamnya kemudian meninggal dunia, nggak sempat kan puasa kan, tapi ketemu dengan apa? Ketemu dengan Ramadan, maka dia wajib membayar zakat fitrah karena dia udah meninggal nggak bisa bayar, ya. Maka siapa yang berkewajiban? Yang kembalikan adalah ala kulli man tamunun, yaitu semua orang yang menanggungnya. Jadi kalau ada keluarga ketemu dengan Ramadan kemudian meninggal, zakat, masih berkewajiban membayar zakat. Atau jamaah sekalian, kita punya cucu, punya anak, umpamanya lahirnya masih ketemu dengan Ramadan, padahal besoknya udah Idul Fitri. Walaupun dia itu bayi merah, orang yang menanggung terhadap nafkahnya si anak itu berarti orang tua itu berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Ini apa namanya, nasihat yang berulang-ulang. Mungkin kita dulu pernah seperti itu. Nah, ini dipastikan lagi, dikuatkan bahwa ini yang menyampaikan adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, sebabnya membayar zakat fitrah. Bagaimana kalau orang tersebut itu tidak bisa mengerjakan puasa? Iya. Orang yang sepuh-sepuh, yang tua-tua kan nggak mengerjakan puasa, dibayar zakatnya. Wong tadi yang bayi kecil aja tadi kena bayar zakat. Ini perlu diingat kita bersama bagi orang-orang yang memiliki kewajiban menanggung terhadap orang yang kena tanggungan itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutan hadis itu, kalau kita zakat fitrah, ini zakat fitrah ini artinya zakat buka. Buka itu namanya buka ya makanan. Zakat fitrah itu ya zakat buka. Yang namanya buka itu ya pakai ya makanan. Kalau kita melihat hadis Nabi, zakat fitrahnya zaman Nabi itu ya so'an min tamrin, yaitu satu sok dari kurma atau kering atau anggur kering biasanya di sana. Nah, apa iya orang kita itu mau dikasihi makan kurma? Walau kita itu habis 1 kilo habis makan kurma dibilang belum makan, ya kan? Ya kan? Ya kita pakai beras, ya kan? Pakai beras. Au syairin, au min syairin, atau dengan gandum. Atau dengan gandum. Jadi gandum lagi-lagi juga bukan makanan kita.
Orang dikasih gandum maka dimasak. Coba aja. Ini kita mau zakat fitrah ngikutin sunnah Nabi. Apa dengan bayarnya dengan kurma, bayarnya dengan gandum, dianterin gitu, nggak kemakan malahan. Ini kan coba aja. Berarti apa? Nggak beri manfaat. Padahal intinya hikmahnya, ya kan, mengasih zakat itu adalah untuk manfaat. Kemudian bagaimana ukurannya satu so'an itu jamaah sekalian? Ya kalau zaman Nabi itu so' itu satu caruk begini Pak, rok gini, mulai dari sini sampai ke sini. Ini yang kemudian kalau Ketua Majelis Ulama Indonesia Dar Lampung, sehingga kemudian nomor 65 tahun 2022. Jadi fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 65 tahun 2022. Ini kalau mahasiswa, orang yang sudah biasa main HP bisa di download fatwa itu. Ketik aja PDF fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 65 tahun 2022 tentang hukum dan masalah-masalah terkait dengan zakat fitrah. Nah, di dalam fatwa Majelis Ulama tersebut ada beberapa butir-butir yang mungkin perlu kita tahu bersama, bahwa pada ketentuan umum itu, ya, saya ngajinya menyampaikan fatwa aja ya, nah, biar kita semuanya tahu. Kita itu punya ulama yang berkumpul kadang-kadang, ya, fatwanya nggak nyampe sama kita, ya. Nah, maka perlu saya sampaikan kepada jamaah. Ketentuan umum dalam fatwa tersebut adalah zakat fitrah atau zakat futur adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan. Dasarnya tadi hadis tadi, baik laki-laki maupun perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Jadi pertama Pak, bahwa waktu membayar zakat itu pertama boleh satu, hukum boleh satu. Kapan itu boleh? Mulai datangnya masuk Ramadan itu sudah boleh membayar zakat fitrah. Bulan Ramadan, jangan bulan Maret, bulan April. Bulan Ramadan. Ya, bukan sebutannya bulan Maret atau bulan April, tapi bulan Ramadan. Itu boleh. Setelah ini tapi bisa enggak? Setelah kita itu buka Ramadan akhir futur, itu yang utama Pak. Tapi kalau kemudian Bapak bayarnya ke Amil, jangan. Amil kapan lagi nyalurkan? Ya kan? Kalau Bapak bayarnya lewat Amil, itu jangan ketika waktu habis atau selesai buka di Ramadan. Nanti Amil menyarikan mustahiknya susah Bapak. Ya. Nah kalau itu disalurkan melalui Amil, baik Amil itu ada yang punya negara namanya Badan Amil disebut dengan Basnas, ada yang swasta yang disebut dengan LAS, ya kan, Lembaga Amil Zakat. Di Provinsi Lampung juga ada. Langsung silahkan. Punya tetangga kelihatan fakir, punya tetangga kelihatan miskin, ada anak yatim piatu dan lain sebagainya, silahkan aja. Kalau langsung itu habis maghrib silahkan, itu waktu langsung, tidak melalui Amil. Kalau melalui Amil udahlah, kalau melalui Amil itu 10 hari sebelumnya udah, karena sama Amil nanti dikumpulkan kemudian disalurkan, dicarikan. Jadi Amil itu di hari terakhir Ramadan sudah tahu siapa yang mau dibagi, siapa tahu yang mau menerima. Jangan waktu udah menjelang itu. Jadi ini sangat
fleksibel, tapi tadi kalau langsung silahkan. Yang utama itu kalau langsung Bapak itu adalah kita setelah selesai dari puasa Ramadan. Kalau mau langsung. Kenapa? Itu dipastikan zakatnya betul-betul dimanfaat hari esok. Ya kan? Dari esok, dimasak hari esok. Ya. Bagus lagi Pak, dikasih beras, dikasih apa? Bahan mentahnya juga. Karena kalau cuma dikasih beras saja, ya, dikasih beras aja, cuma masak beras saja, kenapa? Masa makan beras doang? Kalau kemudian kita punya zakat malnya, apa namanya, masak dari beras tadi, itu bagus lagi itu Pak, bagus lagi, itu bagus lagi. Kenapa kok begini? Beda. Kalau di Arab sana dikasih tamrin, min tamrin, kurma kering, dimakan langsung dimakan tanpa apa? Tanpa ayam. Lah kalau kasih beras, kalau kita mau cari tambah lagi berkah. Jadi dari zakat fitrah ini beras, dari zakat mal tambahin lagi ini. Itu bagus banget Pak, itu bagus banget. Ya, itu bagus banget yang kayak gitu. Sekali lagi, kalau di fatwa Majelis Ulama, Bapak Ibu, zakat fitrah ini dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Ini pada poin yang kedua. Makanan pokok kita apa? Beras. Berapa jumlahnya? Dalam fatwa Majelis Ulama itu pada poin ketiga disebutkan kadar zakat fitrah adalah 1 sok yang jika dikonversi ke dalam beras menjadi 2,7 Pak sekarang. Fatwa yang di 2022. Ini saya menyampaikan fatwa ini. Fatwa Majelis Ulama nomor 65 tahun 2022 itu jika dikonversi ke dalam beras itu adalah 2,7. Kenapa ini 2,7? Untuk lebihnya supaya nggak kurang. Kenapa tadi? Karena ukuran 1 sok itu beda. Kalau bayar zakat kurang, akhirnya jadi sedekah. Kalau lebih bagus, ada zakat, ada sedekah. Ini Pak. Nah, kemudian sekarang, ya, kalau kita di Lampung ini kan beli beras itu kan pakai kilogram. Kalau saya di Jakarta dulu kan pakai liter. Kalau liter konversinya berapa? 1 sok itu adalah 3,5 liter. Ya kan? Tadi kalau beras berapa tadi? 2,7 kilogram. Kalau dikonversi liter menjadi 3,5 liter. Sekarang jadi pertanyaannya, 1 kilo, ya, 1 kilo itu sekarang berapa? Yang dimakan bapak, yang dimakan ibu. Kalau makannya itu adalah berasnya yang kualitasnya bagus, yang 16.000, 17.000 sendiri, berarti itu dikonversi rupiahnya seperti itu. Maka kemudian bayar zakat fitrah itu kalau diuangkan bisa berbeda, tapi ambil aja batas minimal. Bagaimana kalau tetap menggunakan 2,5 monggo? Tapi kalau memang kita mau berubah, ditambah lagi. Ini fatwa yang terakhir ini di 2022, yaitu 2,7. Ya sekitar berapa Pak? Monggo aja dihitung sendiri itu, panitia ya, dihitung. Karena harga beras, ya, harga beras lagi tinggi kan. Joko kita menambahkan gabah sekarang mulai hari kemarin itu naik 1.000 per kilo. Berarti beras naik juga kan ya? Beras naik juga. Maka tidak sama untuk masalah harga. Yang baik Pak, yang baik kalau saya kita bisa dikonversi uang kalau kita mau pingin, nggak ngerepotin siapa, nggak ngerepotin amil. Ini Covidia dan lain-lain, ini jangan sampai dicampur-campur. Kalau itu zakat fitrah, dalam masuk catatan sendiri zakat fitrah.
Kenapa Pak? Kok nggak boleh dicampur-campur? Nah, ini masalahnya begini. Kalau zakat fitrah ini harus didistribusikan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau seumpamanya kok panitia itu menahan, itu punya tanggungan, berarti nggak menyalurkan zakat itu. Itu. Ini untuk zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu langsung didistribusikan. Ini untuk zakat fitrah, ini untuk zakat fitrah aja, untuk zakat fitrah. Ya. Nah, kemudian kalau dicampur-campur kan nanti repot. Kenapa? Karena nanti ada zakat mal. Kalau zakat mal nggak mesti harus habis di sebelum apa? Di sebelum Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Malahan Pak, kalau kita itu berpatokan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia dari tahun 1982. Itu di tahun 1982 itu ada fatwa Majelis Ulama, zakat mal itu tidak hanya bentuknya konsumtif, harus produktif, yang disebut dengan istilah itu intensifikasi zakat. Ini ada intensifikasi zakat di fatwa itu. Apa? Nah, karena ada zaman Nabi itu ada sahabat Mu'adz waktu di Yaman itu menerima zakat itu dia nggak mau menerima makanan zakat, tapi zakat mal, nggak mau menerima makanan, tapi dia minta dibelikan baju gamis kalau bahasa kita. Kalau ada orang Arab baju khamis, ya, baju panjang. Ya. Nah, artinya apa? Kalau zakat fitrah itu urusan makanan. Kalau zakat mal bisa itu berkonversi menjadi bukan makanan. Makanya karena zakat fitrah itu makanan, bayarnya itu sudah ada ketentuannya, waktu-waktunya, deadline-nya. Kemudian membayar, menyalurkannya itu oleh amil juga sudah ada waktu-waktu, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang utama, mana yang makruh. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita saling mengingatkan untuk zakat fitrah ya harus berdistribusi, harus disalurkan sebelum sholat Idul Fitri, jangan sampai ketunda. Kecuali ada bencana yang mungkin kita nggak bisa lagi lari dari itu, ya namanya itu pengecualian. Itu namanya pengecualian. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian zakat fitrah ini dalam majelis ulama ini sebagai penegasan bisa dibayar dengan uang yang diamanahkan kepada panitia untuk dibelikan makanan pokok. Ini kalau fatwa majelis ulama. Kalau majelis ulama. Jadi kalau majelis fatwa majelis ulama pada poin yang keempat, zakat fitrah itu dapat dibayarkan dengan uang yang diamanahkan kepada panitia untuk dibelikan makanan pokok. Ini fatwa nomor 65 tahun 2022. Nah, makanya kalau saya bilang nyarankan, udah jangan direpotin tuh panitia amil itu, langsung aja kita bawa zakat kita berupa makanan pokok. Makanan pokok. Bagus lagi. Ini bukan saya yang menyampaikan, ini fatwanya majelis ulama. Kita sudah terbiasa ya kan dengan zakat yang makanan pokok, ada dengan uang, monggo saja. Tapi ini panitia akhirnya dapat tugas lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam poin yang kelima, zakat fitrah berupa beras jika dinominalkan mengacu kepada harga beras yang ada di lokal. Coba aja Bapak beli beras di Papua, harganya sama enggak di Sukarame? Jelas beda Pak. Bapak beli beras di Papua sana, ya, dengan beli beras di Sukarame berbeda kan? Nah, maka kemudian harga beras itu menurut majelis ulama itu
silahkan dinominalkan sesuai dengan yang ada di wilayah atau di daerah masing-masing. Maka kemudian nggak bisa menetapkan antara panitia di sini dengan ada di Jakarta dengan ada di mana gitu, untuk nominalnya itu berbeda-beda. Tetapi kalau untuk jumlah berasnya itu sama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya untuk zakat fitrah, siapakah yang menerima? Yang menerima itu siapa? Kalau zakat fitrah itu yang menerima, itu kalau asbabnya ada 8. Ada 8. Yang sering jadi pertanyaan, gimana kalau zakat fitrah itu hanya diperuntukkan untuk fakir miskin saja? Atau untuk miskin saja, untuk fakir saja, untuk sabilillah saja gitu. Kan? Itu harus dibagi rata selama itu, bagi rata, harus ada bagian-bagian, bukan rata, ada bagian-bagian, semuanya harus ada. Kalau memang itu ada, bukan rata, saya. Nah, kita kebiasaan begini kan ya, yang mendata, tapi kita memang harus mulai berubah. Umpamanya begini Pak, ada satu keluarga itu miskin, satu keluarga itu miskin. Pengertian miskin juga berbeda-beda ini definisinya, batasannya. Wong miskin tapi kemana-mana udah pakai motor, HP-nya sudah HP, wah udah HP-nya bagus gitu. Tapi dia masih ngaku miskin, minta pula kan? Ya beda-beda sih masalah orang miskin itu. Kalau dalam pengertiannya miskin itu sebenarnya kan begini, orang yang berusaha, orang yang bekerja, hasil usaha bekerjanya itu tidak mencukupi untuk satu hari itu miskin. Contoh seumpamanya begini Pak, dia bekerja, orang satu yang bekerja dalam satu keluarga Pak, yang bekerja satu keluarga cuma satu, kemudian keluarganya itu 6 orang, penghasilannya udah 100.000. 100.000 ini kalau untuk hidup orang 6 satu hari, berarti satu hari itu orang 6 berarti bagiannya berapa itu Pak? Kecil banget kan Pak? Ya, kecil banget kan? Kalau umpamanya dibikin berapa? 15.000 kan? Berarti kan umpamanya kan 15.000 itu kalau beli makan untuk satu hari, makan 15 hari, makan 15.000 untuk satu hari. Ini makanannya amat sangat sederhana enggak itu Pak? Nah ini disebut orang miskin. Apalagi untuk saving, untuk tabungan nggak ada lagi, untuk makan itu diambil rata-rata keluarga itu cuma 15.000. Ini Pak, sementara ada satu lagi keluarga miskin, sebutannya tadi itu orang yang bekerja itu nggak cukup untuk layak hidup lah gitu, untuk layak hidup. Yang satu keluarga ini isinya cuma 3 orang. Ini mestinya kalau kita bagi, kalau kita mesti kasih sakti zakat fitrah, ini mestinya beda Pak. Ya, karena orang 6 kebutuhannya lebih besar dibandingkan orang yang 3. Maka kita mendeteksinya menganalisis, mengidentifikasi orang miskin itu mestinya harus begitu, yang diinginkan. Sehingga kemudian apa? Nah, minimal di hari itu tidak ada keluarga per individu dalam keluarga itu miskin, kurang. At-Taubah ayat 60, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati, dari hasil usahanya. Bisa usaha, tapi kalau orang fuqara nggak bisa usaha. Wal amilin, ini para amil atas zakat fitrah. Bagaimana kalau amilnya itu kemudian dapat zakat kemudian dia nggak mau gitu? Ya nggak apa-apa, kasihkan orang, nggak apa-apa. Saya ikhlas jadi amil gitu. Karena masuk Islam itu orang kaya-kaya ya. Ya kan? Yang masuk Islam itu malah orang-orang kaya ya kan, kita kan lihat itu ya, orang kaya. Gimana, apakah itu punya hak untuk dapat zakat? Ya silakan aja. Tapi kalau kemudian dia dikasih malah tersinggung,
saya masuk Islam orang kaya malah dianggap orang miskin saya ini, kan malah jadi ya bagus. Jadi yang memang dengan zakat itu ada manfaatnya. Wa fi riqabi, atau budak-budak Pak. Ya kalau kita budak sekarang tidak ketemu Pak. Kalau budak sekarang nggak ketemu definisi budak. Ya asisten rumah tangga itu Pak bisa dianggap riqab itu jika asisten orang 2 orang 5 laporkan ke Amil. Laporkan ke Amil itu ada asisten 2 bisa dapat itu Pak. Ya bisa dapat sebelum dia pulang kampung kasih dulu gitu. Wal khorimin, dan para khorim yaitu orang yang punya hutang. Nanti ini lucu juga ini, lapor ke Amil, Pak saya punya utang untuk kredit motor ini. Pak saya punya utang kredit apa, kredit elektronik. Pak saya punya utang kredit rumah gitu. Jam berapa kita selesai? 1 menit lagi. Nah ini Bapak, wafis sabilillahi dan ibnu sabil, jalan Allah. 8 asnaf itu ada dibagi, ada yang dapat, tapi nggak boleh hanya satu asnaf saja, satu golongan saja. Tapi oke. Itu saja Bapak. Lebihnya datangnya dari Allah, ada kurangnya datangnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.